mentornya sudah masuk? Mentornya belum, Bu, baru bersiap masuk. Oke, ditunggu. Mentornya namanya siapa, Mbak? Pak Arif Supriyadi, Bu. Arif Supriyadi. Untuk bisa dihubungi, saya kalau dilihat di main roomnya nggak ada namanya, Mbak. Tadi ada, Bu. Coba saya hubungi dulu ya, Bu. Baru masuk breakout. Sebentar. Arif Supriyadi, nggih? Iya, Ibu. Ya, sebentar. Tadi sudah masuk keluar lagi, soalnya kita nggak apa-apa. Sebetulnya tadi nunggu sebentar aja kok. Iya, Nggak Ibu. ada. Ini proses sudah saya hubungi, Bu. Deketan nggak ruangannya? Dekat, Bu. Hanya Oke, selisih satu kata telepon. terima Sampun, nggih, Bu. Sugeng Nggih, Bu. rawuh Pak Arif Supriyadi. Ibu Halo. Sugeng Rawuh, terima kasih. Terima kasih Pak Arif. Bisa dimulai nggih Pak? Ya. Nggih. Ibu siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Mustafirin selaku penguji dan Pak Arif Supriyadi sebagai mentor dari Mbak Mailana Sulistiani. Selamat datang dalam acara seminar rancangan aktualisasi. Di pagi hari ini nanti Mbak Melina diberikan kesempatan untuk memaparkan rancangan aktualisasi yang kami beri waktu selama paling maksimal 7 menit yang nanti akan diberikan penguatan oleh Pak Arief selama 5 menit maksimal dan nanti akan ada pertanyaan atau masukan-masukan dari penguji kita. Oleh itu Mbak Melani boleh sekarang dimulai untuk melakukan pemaparan di rancangan aktualisasinya. Dipersilahkan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin untuk share screen, ya, Bapak Ibu. Nggih. Agak dikeraskan sedikit. Oh, nggih, Bapak, siap. Ya mantap. Sampun, Tadi sudah sarapan, nggih? sampun, Bapak. Nah, itu keras tadi. Betul. Sudah terlihat belum, Pak? Baru kelihatan, Hitam-hitam, Mbak. Oh, nggih, Pak. baru Sebentar. kelihatan Ya, Bapak, Melina tunggu. Sulistiani hashtag Nggih, 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 nggih. screenshot. Sampun? Loh. Sampun terlihat, Dereng? Nah, sudah. Sampun, nggih. Nah, baik. Optimalisasi. Iya. Di slideshow, Mbak. Di Nggih, Bu, slideshow aja ini ini slideshow. jenengan Nggih. masih di Canva. Nggih, Jenengan ini masih ke slideshow. file Canva-nya. Oke. Ini sudah selesai ya, Ibu. Baik, di sini saya Melina Sulistiani dari MTS Negeri 15 Boyolali akan menyampaikan rancangan aktualisasi dengan judul Optimalisasi Pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis proyek melalui media Canva dalam menulis iklan di kelas 8 MTS Negeri 15 Boyolali tahun ajaran 2025-2026. Nah, berdasarkan beberapa isu yang diperoleh di MTS Negeri 15 Boyolali dianalisis menggunakan teknik APKL, kemudian dikerucutkan menggunakan USG, diperoleh tiga isu ini, kemudian diperolehlah core isu berupa kurangnya media ajar interaktif yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di MTS Negeri 15 Boyolali. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan rekan sejawat bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di MTS ini cenderung menggunakan metode konvensional, yaitu menggunakan metode ceramah dan hafalan dan kurang
mengakomodasi media ajar interaktif seperti video pembelajaran, interaksi digital, kuis, ataupun platform e-learning lainnya. Hal ini disebabkan dari keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang berbasis IT, kemudian keterbatasan guru dalam waktunya merancang media ajar, medianya pun tidak interaktif, dan modul ajar yang digunakan kurang mengakomodasi kegiatan pembelajaran media interaktif berbasis digital. Akibatnya, motivasi partisipasi siswa terhadap pembelajaran rendah dan capaian akademiknya rendah. Hal ini pun berakibat pada kemampuan literasi teknologi digital siswa pun turut berkurang. Oleh karena itu, gagasan ini digunakan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran agar siswanya itu ikut kreatif, interaktif, dekat dengan kondisi nyata melalui media Canva dan model PJBL di mana siswa diajak secara berkolaboratif untuk menyusun suatu proyek dari awal sampai akhir penyajian karya. Secara tidak langsung ini merupakan bentuk dari pelaksanaan Smart ASN. Adapun kegiatan ini nanti dilaksanakan melalui 5 kegiatan utama. Yang pertama adalah pendataan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, dilaksanakan melalui 2 langkah, yaitu merekap jumlah gawe yang dimiliki siswa beserta penunjangnya, dengan outputnya adalah data jumlah gawe yang dimiliki siswa dan merupakan cerminan dari nilai akuntabel. Kemudian langkah kedua adalah konsultasi dengan mentor, dengan outputnya adalah catatan hasil konsultasi yang mencerminkan nilai kolaboratif. Secara keseluruhan, kegiatan satu ini berkontribusi terhadap terwujudnya visi dan misi dari MTS yang poin 2. Kemudian langkah kedua, identifikasi kebutuhan media ajar interaktif dengan langkah mengidentifikasi kebutuhan media ajar melalui pretest dengan outputnya ada laporan hasil identifikasi yang merupakan cerminan dari nilai berorientasi pelayanan dan loyal. Kemudian langkah kedua menerapkan sistem peer coaching dengan outputnya adalah laporan penerapan peer coaching yang mencerminkan nilai kolaboratif. Kemudian langkah yang ketiga adalah konsultasi dengan mentor dengan outputnya adalah catatan hasil konsultasi yang mencerminkan nilai harmonis. Untuk kegiatan kedua ini berkontribusi terhadap misi yang kedua. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah menyusun model pembelajaran proyek interaktif berbasis digital. Dengan langkah pertamanya adalah analisis CP atau ATP-nya, kemudian outputnya adalah laporan analisis CPTP yang merupakan cerminan dari nilai berorientasi pelayanan. Kemudian langkah yang kedua adalah penyusunan modul ajar itu sendiri, outputnya adalah modul ajar yang merupakan cerminan dari nilai kompeten dan adaptif. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi dengan mentor kembali, dengan outputnya adalah catatan hasil konsultasi untuk melaksanakan nilai harmonis. Masih sama, yaitu berkontribusi terhadap misi poin yang kedua. Kegiatan keempat adalah pelaksanaan pembelajaran itu sendiri, dengan kegiatannya adalah menyiapkan alat dan media yang dibutuhkan, dengan outputnya adalah data dan alat media yang menunjang. Ini merupakan cerminan dari nilai akuntabel. Kemudian poin yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajarnya. Outputnya adalah laporan implementasi pembelajaran, cerminan dari nilai kompeten, dan kegiatan yang keempat langkahnya yaitu melakukan refleksi pembelajaran. Dengan outputnya adalah dokumentasi refleksi pembelajaran yang merupakan cerminan dari nilai adaptif, masih sama berkontribusi terhadap misi yang kedua. Selanjutnya adalah kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan dengan tahapan penyusunan LKPD, kuis interaktif, dan kriteria penilaian. Outputnya masih sama seperti yang disebutkan tadi, cerminan dari nilai kompeten. Kemudian langkah yang kedua adalah melaksanakan penilaian berdasarkan kriteria yang sudah disusun, dengan outputnya adalah daftar nilai siswa sebagai post-test yang merupakan cerminan nilai akuntabel, dan yang terakhir adalah menyusun laporan kegiatan dengan outputnya adalah laporan kegiatan yang merupakan cerminan dari loyal. Kegiatan kelima ini merupakan kontribusi terhadap misi yang keempat. Adapun rekapitulasi nilai berakhlak seperti slide berikut ini Bapak Ibu. Lalu jadwalnya, kegiatan aktualisasi ini akan dilaksanakan selama 6 minggu berturut-turut. Kegiatan ke-1 dan 2, kegiatan 1 dilaksanakan di minggu 1, kemudian kegiatan kedua ada sebagian di minggu kedua dan minggu pertama dan minggu kedua, kemudian kegiatan yang ketiga sebagian di minggu kedua dan ketiga, kegiatan keempat di minggu keempat dan 5, dan kegiatan yang terakhir dilaksanakan di minggu yang ke-6. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Oke, Mbak, jenengan sing maca paparan, aku sing ambekan sing ngelak dhewe. Cepet terak karuan. Ambil nafas dulu Mbak Mailina. Sampun, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Sama-sama Ya, Ibu. iya, Ini santai aja bisa Mbak, nggak usah grogi. bisa Boleh.
Top Untuk screen ya, Bu. selanjutnya boleh. Oke. Monggo Pak Arif, rancangan-rancangan yang luar biasa ini diberikan sebuah penguatan. Terima kasih, monggo dipersilakan Pak Arif. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diperkenankan saya menyampaikan penguatan dan dukungan terhadap rencana kegiatan optimalisasi kegiatan yang berupa optimalisasi pembelajaran bahasa Indonesia berbasis proyek melalui media Canva di kelas 8 MTS Negeri 15 Boyolali tahun ajaran 2025-2026 atas nama Saudari Melina Sulistiani. Dalam kesempatan ini saya memberikan dukungan dan penguatan kepada yang bersangkutan, dan saya meyakini beliau, Ibu Melina Sulistiani, akan bisa melakukan kegiatan optimalisasi ataupun aktualisasi kegiatan tersebut berdasarkan hasil konsultasi yang telah disampaikan kepada kami. Kemudian memang topik itu sangat core isu terhadap permasalahan yang terjadi di pembelajaran bahasa Indonesia MTS Negeri 15 Boyolali, khususnya kelas 8, di mana core isunya adalah kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia, kemudian kurangnya fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan belajar mengajar bahasa Indonesia, maka diperlukan guru yang melakukan inovasi dan inovatif, yang antara lain yaitu yang bersangkutan menggunakan aplikasi Canva dalam rangka untuk mengembangkan potensi belajar mengajar bahasa Indonesia di kelas 8 tahun ajaran 2025-2026 MTS Negeri 15 Boyolali. Sekali lagi saya mendukung dan menguatkan dan siap membantu agar kegiatan Saudara Melina Sulistiani dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala yang berarti. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif masukannya untuk penguatan, semoga dapat dilaksanakan oleh Mbak Mela dengan baik. Selanjutnya monggo Pak Mustafirin untuk bisa berikan masukan atau pertanyaan-pertanyaan. Matun pun bukatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matun pun Pak Ari Supriyadi yang barusan tadi memberikan penguatan-penguatannya. Terus kemudian, ini yang kok enggak kelihatan? Yang mau diberi pertanyaan. Halo? Halo Pak, ini saya di Ada sini, Pak, Pak. itu Ada Pak, Pak. Mbak Oh iya Mela ya, sama Mbak ya Arif. gede rak karwan. Ya wis tangane ngacung-ngacung ini sampean ya wis. Ya, ini saya masih teringat itu Bu Katam lagu Melina. Melina, Melina kekasihku, bilang pada orang tua. Lagunya begitu ya? Lagunya Diana, Pak. Oh, Diana, Diana ya, saya lupa ya. Oh, Diana. Diana ya. Elem kok Melina, Melina ke Kalau itu tema, langsung aja. kok krunguku kok ngono. Baik, Mbak Malina. Monggo Halo? Pak, lanjut Mbak Melinanya Oke. ada kok. Oke, ya. Mbak Melina, Iya, Pak. saya kepengen tahu Mbak, itu yang biru judul keteku ya. Anda optimalisasi pembelajaran bahasa Indonesia. Iya. Ya, berbasis proyek Nggih. melalui media Canva. Nggih. Ya. Kalau masalah media Canva ini pakarnya Bu Katam ini. Kalau masalah Canva ini.
Mbak Melina, coba Oke, Pak. pertanyaan saya, Oke. kenapa Anda kok mengangkat judul ini? Dengan alasan ini Pak, kemarin selama kurang lebih 2 bulan di sini, saya mengamati pembelajaran yang ada di sini, bahkan tidak sekadar di bahasa Indonesia, Bapak. Penggunaan media aja sangat-sangat dibutuhkan di sini, apalagi di kelas 8 yang mohon maaf, kondisi kelasnya itu berupa ruangan gudang yang hanya bersekat papan triplek. Jadi pembelajaran tidak kondusif. Sedangkan pembelajaran yang dilaksanakan itu hanya menggunakan metode ceramah dan hanya menggunakan LKS sebagai sumber belajar dan LKPD siswa. Sehingga untuk meningkatkan partisipasi siswa biar tidak hanya diam diri ngantuk karena tidak mendengar suara dari guru yang ceramah, dibutuhkan media ajar interaktif. Mengapa menggunakan media Canva? Karena mulai semester ini, kebetulan pada saat baru di sini, itu setiap hari Sabtu pada pembelajaran P5RA, anak-anak sudah dikenalkan Canva, tetapi hanya berhenti di P5RA, tidak ada tindak lanjutan untuk pembelajaran, sehingga sosialisasi ini butuh untuk ditindaklanjuti dalam pembelajaran agar tidak hanya sekadar berhenti di sana, Pak. Gitu. Terima kasih. Oke, dalam latar belakang panjenengan itu kira-kira isinya tentang apa? Isinya tentang kondisi pembelajaran di sana dan keterampilan karena di sini menulis teks iklan, Pak. Anak-anak kebetulan saya sudah mempunyai beberapa nilai terkait dengan kemampuan menulis anak. Menulisnya itu memang sangat kurang. Mereka butuh media untuk memvisualisasikan gagasan mereka. Kemarin di bab 1, saya sudah mengambil nilai laporan hasil observasi. Mereka saya minta untuk mengamati lingkungan sekitar, mencurahkan kegagasannya itu masih bingung. Sehingga saya mengakali coba kalian buat sesuatu Oke, tulisan oke, tentang halo, ya. Latar belakang dalam pendahuluan, latar belakang dalam pendahuluan itu satu tidak lepas dari regulasi tentang Undang-Undang ASN. Satu. Ada, Bapak. Yang kedua, Undang-Undang Pendidikan. Yang Ada. ketiga, Undang-Undang Latsar. Nah, nanti bisa dicari. Nah, itu ya. Bapak. Itu ya. Baik. Terus setelah itu saya kepengen memang bahasa Indonesia itu dulu termasuk saya orang bodoh, Mbak. Saya itu dulu paling nggak bisa bahasa Indonesia itu. Masih ingat ada kata-kata pemenggalan, kata-kata pemenggalan kata. Iya, masih. Pemenggalan kata dalam bahasa Indonesia. Itu kan ada kata-kata kalimat, Bu carikan teman-teman. Kalau tidak ada pemenggalan kata-kata, kira-kira jadinya apa, Mbak? Akan terjadi multitafsir, Pak. Bu Mananya carikan teman-teman. Bu carikan teman-teman. Gini, kalau tidak ada pemenggalan kata, biasanya Bu carikan teman-teman, Bu cari teman-teman, begitu. Nah, Iya, jadinya benar. begitu. Iya. Itulah kalau tidak ada kata-kata pemenggalan. Pemenggalan. Pak Arif, guyu Pak Arif ya. Bu carikan teman-teman, Bu cari teman-teman, nah, jadinya kan begitu ya. Itu efek daripada tidak tahu tentang pemenggalan kata. Oke ya. Baik, Mbak Melina, setelah latar belakang, kemudian alasan tadi sudah. Terus kemudian saya kepingin tahu kegiatan. Sebentar, sebelum kegiatan, saya kepingin ditampakkan sedikit tentang APKL-nya sebentar. APKL-nya sebentar aja, bisa ada? Izin share ya, Bapak. APKL sebentar aja. Iya, sebentar. Ya, enggak ada 1 menit, sebentar. APKL. APKL-nya. Sampun terlihat, Bapak? Hanya APKL aja. Sebentar, saya carikan yang APKL-nya. APKL aja. Bentar, Pak. APKL. Ini, Bapak. Ya, mana APKL? Nah, APKL-nya. Iya, APKL. Mohon maaf, Bapak, suaranya Ranking terputus-putus. 1, ranking 2, ranking 3 itu harus ditebalkan. Tebal, nggih, siap. Ski. Nah, halo? Nggih, Mbak Melina, dengar? Nggih, Sinyal dengar, Halo, Bapak. jadi sekali lagi, Mbak Melina ya, jadi nomor isu 1, 2, nilai 3 dicetak tebal. nominal 1, 2, 3 ditebalkan.
Nah, Nggih, siap. tadi untuk yang USG-nya saya sudah melihat sudah Nggih, ditebalkan USG-nya, nggih, nggih, tetapi siap. untuk yang APK-nya belum. Nah, Nggih, itu ya. nggih. Terus kemudian lagi yang terakhir ya nanti dulu untuk kegiatan profilnya MAN Nggih, itu yang terakhir ini apa namanya ada data umum yang terbaru lah itu dimasukkan yang oh terbaru nggih, apa kan ada data umum data khusus nggih, tentang sarana prasarana dan sebagainya supaya apa bagi masyarakat itu tahu begitu. Oke terus yang terakhir kegiatannya tadi ada 5 bila nggih, perlu Bapak. kalau belum usul ditambah 1 lagi. Begitu Mbak Melina, ngoten Oh nggih. nggih, Pak, siap. Kegiatannya ada berapa? Kegiatannya Nah, ada 5, ada hanya berapa saja tadi? yang ada Ya, 5, tambah hanya 1 ya. saja yang Oke. 5 itu ada 2 kegiatan. Barangkali untuk Oke. kegiatan yang kelima dipisah begitu, Bapak? Boleh, boleh. Oh nggih, Oke, oke siap. ya. Oke. Terima kasih Bu Oke, Katam. terima kasih Pak Mustafirin, luar biasa masukannya. Semoga nanti bisa ditindaklanjuti ya Mbak Melina ya. Terima Nggih, kasih Pak Ibu, Arif siap. untuk yang Terima memberikan kasih. penguatan. Terima Nggih. kasih, Saya Bu. mewakili dari Balai Diklat. Mohon maaf apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, terutama dalam pelayanannya. Oleh karena itu mengingatkan Mbak Melina nanti semua kegiatan untuk bisa didokumentasikan supaya nanti dalam membuat laporan aktualisasi tidak akan tercecer. Begitu, Nggih, Ibu. terima Nggih, kasih terima untuk pertemuan ini Kak kasih. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Melina dan Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Arif bisa wabarakatuh. undur diri. Kami masuk Nggih, ke Bu. peserta berikutnya. Nggih. Selamat datang Mas Fahrizal, Pak Saya Saiful. izin stop record nggih, Ibu. Selamat siang, Ibu. Iya, nggih.